Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini, suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini, enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bisania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja? Baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kamu... Kalau gak kasih aku makan di meja, semuanya gak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah ke... Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Rena, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kau mau lakukan? Tentu saja. Lagi buang sampah. Aku takut. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu.
Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni, Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu. Harusnya sama sekali nggak hargai Reina, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja, karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau, Kau! Pecundang. Ini... Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau. Yang seharusnya pergi itu adalah dia, bukan kau. Betul Weni, kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi. Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku enggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Kau! Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup, Reina. Kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu, Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimana pun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak.
Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku nggak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu gak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak percaya, tanya bisa nih ya. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik gak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat gak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku! Cukup, kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena! Kau keterlaluan! Aku! Rena, dasar jalan! Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Shh. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Ayah,
Dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Hah? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah. Hah? Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Reina adalah calon istri Beni. Ayah, aku dan Kak Beni saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Beni gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Calos, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Menjadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang, cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi, setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya, aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina! Tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Beni, Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau... Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja.
Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja, Nona. Pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana. Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Rena. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Rena, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini? Matikan! Aku suruh matikan! Keterlaluan sekali. Betul. Kenapa si Weni begini? Betul. Di mana? Di mana colokannya? Jangan putar lagi. Aku bilang, jangan putar lagi. Cepat matikan video ini. Nanti, aku akan bawa Rena ke ruangan ini. Setelah malam ini, dia adalah istrimu. Aku akan siarkan langsung seluruh prosesnya di aula perjamuan. Kau harus kasih pelajaran ke dia. Rena adalah nona keluarga Kiana. Apa kalian nggak bakal cari masalah denganku? Nona keluarga Kiana? Siapa yang bilang begitu? Cuma orang udik. Keluarga Kiana nggak ada yang peduli sama dia. Kau lakukan saja dengan tenang. Setelah berhasil, aku akan kasih uang lagi. Si Weni terlihat lembut dan tenang. Rupanya begitu tercela. Reina menderita sekali. Susah payah baru ketemu keluarga, malah dijebak oleh tiruannya. Nggak diduga rupanya Weni seperti itu orangnya. Jangan putar lagi. Aku bilang jangan putar lagi. Ayah, ibu, bukan aku. Semoga kau beruntung. Rena, dia yang melakukan semua ini. Weni!
Nggak boleh ke sana. Nggak tahu kenapa kau bisa tertarik dengan wanita seperti ini. Dasar tukang buat malu. Pengawal, segera bawa pulang dan kurung dia. Kedepannya, dia nggak boleh keluar tanpa izin dariku. Jangan kurung aku. Bu, maaf. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya melakukan ini. Aku beneran gak ada niat jahat. Aku terlalu cinta sama kalian. Aku takut kalian tinggalkan aku, Bu. Sayang, Weni punya sifat kekanak-kanakan. Dia bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Iya, Ayah. Walau ini omong begini, tapi nggak buat si Rena terluka, ya. Rena malah abaikan situasi dan gak jaga harga diri. Keluarga kita malah disebarkan ke publik. Reina itu memang agak keterlaluan kali ini. Memang tumbuh dewasa di desa. Nggak pikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Dik, jangan nangis. Bukan salahmu. Semua ini salah si Rena. Sudah, Weni. Jangan nangis lagi. Ayah dan ibu nggak salahkan kau. Mana Rena? Cari dia sampai ketemu. Nggak perlu cari. Aku sudah datang. Benaran ayah penyayang dan anak berbakti, benaran dramatis sekali. Nggak tahu apa nanti, kalian masih bisa saling mencintai seperti sekarang. Reina, kok kau putarkan video ini? Apa kau tahu seberapa besar dampak hal yang kau lakukan pada Weni dan keluarga kita? Gimana dia ketemu orang untuk kedepannya? Rena, kau memang kejam dan tercela. Beneran gak tahu malu. Kejam? Tercela? Hah. Dia nggak tercela saat jebak aku. Dia nggak kejam saat dia suruh pria tua untuk tindas aku. Di acara perjamuan penyambutan, dia malah jerumuskan keluarga Kiana dalam kesulitan. Memang bodoh sekali. Karena kalian nggak mau melihat video. Kalau begitu, dengar rekaman suara saja. Rekaman suara apa? Tentu saja rekaman suara kau hianati keluarga Kiana. Rena, berani kau! Rena, apa kau beneran berpikir ayah dan ibu tulus mengadakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang menyambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang, cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang cari anaknya demi dapat simpati dari para investor dan konsumen saja. Jangan putar lagi. Rena, dasar orang udik. Aku bilang jangan putar lagi. Sudah nggak sanggup akting. Nona keluarga Kiana. Yang lembut, baik hati, dan nggak permasalahkan segala hal. Hari ini benar-benar kejutan moralitasku. Gak kepikiran sifat Weni sebagai nona keluarga Kiana yang lembut dan baik hati cuma tipuan. Sudah rebut posisi orang, masih merasa benar sendiri. Beneran nggak tahu malu? Anak nakal. Siapa yang ajarkan kau ngomong begitu? Mana pengawal? Pengawal! Bawa dia pergi sekarang juga. Jangan buru-buru. Pertunjukan belum selesai. Salah ayah kalau anak gak dididik. Hingga Weni bisa ngomong seperti ini. Ayah, bukannya dia belajar darimu? Iya. Ayah juga melakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, semua milikmu akan jadi milikmu. Seluruh keluarga Kiana milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Rupanya dia gunakan anak kandungnya untuk pencitraan. Gak diduga, keluarga Kiana malah pakai anak kandung sendiri untuk dapat perhatian. Beneran biadab. Bagason, nggak bisa kerjasama kalau prinsip beda. Tampaknya kerjasama kita juga boleh sampai di sini saja. Pak Yudi, ini... Pak Yudi, Pak Yudi. Bagason, silakan berhenti.
Ayah, Jangan panggil aku ayah. Keluargaku gak punya anak bodoh sepertimu. Investasi besar telah dihancurkan oleh kau begitu saja. Aku benar-benar berdosa. Suamiku! Ayah! 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 Rena, apa kau kira kau bisa menggantikan aku? Mimpi. Menggantikanmu? Nggak tertarik. Aku cuma mau buat kau jadi bahan omongan saja. Waktu masih panjang. Belum pasti siapa yang akan menang. Kau tunggu saja. Aku harap selamanya kau punya kepercayaan diri seperti ini. Kedepannya, Reina adalah calon istrimu. Kalau kau berani berhubungan dengan si Weni lagi, aku bakal patahkan kakimu. Ibu, Rena cuma orang udik, Bu, dari desa. Dia gak pandai apapun. Apa pantas jadi istriku? Kalau aku nikahi dia, bakal jadi lelucon terbesar di kota Kalos. Kalau kau nikahi Weni, itu baru lelucon. Aku lihat Reina lumayan. Cerdas, bijaksana, terampil, dan menarik. Bisa lakukan serangan balik dan bisa balikan keadaan. Ini sifat yang seharusnya dimiliki nona keluarga kaya. Kau sudah selera jelek, otak juga bodoh. Hari ini aku akan putuskan tanggal tunangan kau dan Rena. Ayo. Ibu. Halo, cantik. Di kehidupan sebelumnya, Reina meninggal karena dipukul oleh orang jahat ini. Kalau ketahuan kau tindas wanita lagi, lain kali aku pasti akan buat kau nggak bisa punya keturunan. Enyah! Dasar anak terkutuk, berlutut. Ayah. Diam. Kau juga berlutut. Dua anak durhaka. Sana, ambilkan cambukku. Oke. Hari ini, aku harus kasih pelajaran kedua anak durhaka seperti kalian. Investasi sebesar itu hilang begitu saja. Aku harus pukul kalian sampai mati. Sayang, pukul aku saja. Aku yang nggak bisa didik anak dengan baik. Weni adalah anak perempuan. Mana tahan dipukul begitu? Ayah, dulu keluarga kita baik-baik saja. Sejak Rena datang ke keluarga kita, dia buat semuanya jadi kacau balau dan gak lancar. Ayah, dia memang pembawa sial. Mending suruh dia kembali ke desa saja. Betul, sayang. Sekarang investasi juga gagal. Aku pikir, mending kembalikan dia ke desa saja. Weni adalah anak yang kita besarkan selama 20 tahun. Rena. Dengan sifatnya ini, gak bisa dijinakkan. Weni, Santo, cepatlah berdiri. Semalam sudah kelelahan. Sana, masuk ke kamar untuk istirahat. Enyalah, pergilah. Balik ke kamar masing-masing. Iya, ayah. Lihat kan. Orang udik, apa sudah dengar semua? Kau akan segera enyah dari rumah ini. Iyakah? Kenapa aku merasa nggak pasti? Tuan, Nyonya,
Ya, ya. Nyonya Evoni, Anda nggak memberitahu dulu sebelum datang, biar aku sambut di luar. Pak Gason, Nyonya Ira, hari ini aku datang untuk bahas tanggal dan detail acara tunangan. Ini sedikit hadiah dariku. Sudah dengar, Rena? Barang akan kembali ke pemiliknya. Gak akan bisa direbut. Oke, aku panggilkan Weni. Untuk apa panggil Weni? Yang mau dilamar keluarga kami adalah nona asli keluarga Kiana, Rena. Rena? Tapi dia baru pulang dari desa. Dan aku merasa anak ini baik sekali, cerdas, bijaksana, berani dan tegas. Kecantikan malah jadi unggulan yang paling gak penting darinya. Dia yang pantas jadi menantu keluarga kami. Nyonya Ira, Anda cukup menarik. Pertama kali aku lihat, ada yang gak lebih sayang anak kandung sendiri, malah lebih sayang barang tiruan. Ada yang gak lebih sayang anak kandung sendiri, malah lebih sayang barang tiruan. Aku juga sayang sama Rena, tapi khawatir dia gak begitu mengerti aturan. Dia lebih tahu aturan dibanding Weni yang kalian manjakan. Nyonya Ira, Anda memang lapang dada sekali. Weni gagalkan investasi besar kalian. Kalian masih begitu tenang. Memang pantas untuk dipelajari. Walau kau bodoh, tapi ada kalimat yang kau nggak salah. Barang akan kembali ke pemiliknya. Selamanya kau nggak bisa rebut. Cerdas, bijaksana, berani, tegas. Coba gadis desa seperti dia. Oke, aku mau lihat apa kemampuanmu. Rena, aku gak akan biarkan kau hidup enak. Sudahlah, jangan nangis lagi. Kau tahu aku gak akan nikahi orang udik itu. Yang aku paling sukai hanya kau. Aku mau kasih tahu ibuku, aku mau batalkan pernikahanku dengan Rena. Jangan. Aku mau kebatalkan nikah sama dia, tapi jangan sekarang. Melainkan saat acara pertunangan. Putuskan di hadapan semua orang. Dia sudah membuat aku malu. Aku juga mau dia jadi bahan tertawaan. Kak Benny, kau akan bantu aku, iya kan? Tentu saja. Dia menindasmu, berarti menindasku. Di acara pertunangan, ku buat dia menyesal telah melakukan ini padamu. Aku tahu, Kak Benny paling baik padaku. Kenapa akhir ini lebih pahit dibanding obat yang dikasih Ervan? Kenapa orang di sini pada suka minum ini? Aku nggak tahu gimana kondisi Ervan dan yang lainnya. Aku mendadak hilang. Pasti mereka mencari sampai gila. Gason, aku gak pernah mohon kau kasih status. Aku bisa terima jadi pelayan di keluarga Kiana selama 22 tahun. Tapi anak kita gak boleh menderita sepertiku. Kau sudah janji padaku kalau seluruh keluarga Kiana milik Weni. Kenapa pernikahan dengan keluarga Suroso jadi punya Reina? Kecilkan suaramu. Hah? Aku sudah bilang seluruh keluarga Kiana akan diwariskan untuk kalian berdua. Sedangkan pernikahan ini belum ada keputusan.
Buatlah Reina lakukan kesalahan di acara tunangan beberapa hari lagi. Tuan Patrick pasti nggak akan suka sama dia. Pernikahan jadi atau enggak, tetap harus mendengar keputusan dari Tuan Patrick. Kau jangan khawatir, oke? Keluarga ini memang menarik. Ibu dan anak ini, satu nangis di depan Gason, satu nangis di depan Ira. Menarik sekali. Aku dan KB ini berteman sejak kecil. Sekarang kami disuruh berpisah. Beneran seperti mencabik hatiku. Harus merelakan ayah, ibu, dan kakak untuk orang lain. Sekarang bahkan orang yang paling kucintai pun harus direlakan. Apalagi tujuanku hidup. Mending aku mati saja. Astaga, mau mati? Aku hubungi krematorium sekarang. Reina, Weni sudah sangat sedih. Kau jangan buat masalah lagi. Kebetulan kau di sini. Ada yang mau aku kasih tahu padamu. Ini semua real estate atas namaku. Karena kau bakal nikah ke keluarga Suroso, maka semua ini aku kasih ke Weni sebagai mas kawin. Harusnya kau nggak keberatan, bukan? Aku keberatan. Kau sudah rebut pernikahan Weni. Apalagi yang kau beratkan? Rena, jangan terlalu tamak. Kalau aku nggak boleh keberatan, apa gunanya tanya padaku? Apa kalian terlalu santai? Sudah melakukan hal buruk, malah mau jaga reputasi baik. Kakak, kau memang berjiwa besar. Semoga suatu hari nanti, kau tetap bisa berjiwa besar saat orang lain rebut milikmu. Apa maksud Reina? Apa dia tahu sesuatu? Gak mungkin. Ira dan Santo sudah bertahun-tahun pun gak tahu apa-apa. Reina baru saja pulang, mana mungkin ketahuan. Harus cari cara untuk secepatnya usir orang udik ini dari sini. Kalau enggak, cuma jadi masalah saja. Kak, memang aku yang salah atas kejadian di acara penyambutan. Aku minta maaf. Kalau kau marah, serang saja aku. Jangan salahkan ayah, ibu, dan kakak lagi. Aku tahu kau sedih. Kau marahi aku, bahkan pukul aku. Aku sanggup tahan. Bising. Apa yang kau lakukan? Aku kabulkan keinginannya. Weni, bukannya kau yang suruh aku pukul kau? Kalau seperti ini, bisa buat kau merasa lebih baik. Dan gak menyalahkan ayah, ibu, dan kakak lagi. Aku bersedia tanggung. Jadi kalau begitu, kau tahanlah. Weni, Ayo bangun. Weni, cepat berdiri. Sakit gak? Tenang, tenang. Reina, kau memang keterlaluan. Weni sudah minta maaf padamu. Kenapa kau malah pukul dia? Rena, kau ini memang gila. Iya, kau pasti iri sama Weni. Weni nggak apa-apa. Ada ibu dan kakak. Nggak akan biarkan dia tindas kau lagi. Sungguh bodoh sekali. Orang udik, kau gak bisa sombong terlalu lama. Setelah acara pertunangan, kau akan pergi dari sini. Hormat pada putra mahkota. Katakan saja. Yang mulia, menurut ramalan prasiat kekaisaran, harusnya Jenderal Reina ada di arah kota Chalos. Segera berangkat untuk cari Jenderal Reina. Jangan buang-buang waktu. Baik. Kak, tamu undangan acara pertunangan keluarga Suroso adalah orang-orang terkenal. Masih sempat kalau kau mau pergi sekarang. Jangan sampai kau jadi bahan tertawaan. Hei, Weni, dia adalah benalu yang tinggal di rumah kalian dan gak mau pergi. Benalu tetap benalu. Apa kau pikir dengan begini hidupmu bisa berubah? Bising.
Kenapa kalian ada dimanapun? Dasar benalu, siapa yang kau bilang bising? Tentu saja. Kalian semua. Jangan kira kau menikah dengan Benny jadi aku nggak bisa. Weni, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia begitu hebat? Punya latar belakang apa dia? Dia cuma orang udik yang punya sedikit kekuatan karena berternak selama bertahun-tahun. Bukan aku suruh kau siram dia. Kenapa diam saja? Aku nggak berani. Kau saja. Dia terlalu menakutkan. Pecundang. Kalau kau berani, kau lakukan saja sendiri. Kenapa malah suruh orang lain? Ayo. Kalau Rena muncul dengan kondisi berantakan di hadapan Tuan Patrick, dia pasti nggak bakal disukai. Mau jadi nyonya keluarga Suroso? Gak mungkin. Cari mati lagi. Kakak, Kenapa Weni begitu ceroboh ya? Kakek Patrick, maaf. Aku bantu bersihkan sekarang. Begitu ceroboh, gak kelihatan seperti nona keluarga kaya. Enyahlah. Kedepannya, kau gak boleh hadir di acara apapun. Enyah. Tuan Patrick, maaf buat kau terkejut. Aku pasti akan kasih pelajaran setelah pulang nanti. Memang sudah seharusnya kasih pelajaran ke anakmu ini. Oh, oke. Nanti ku beri dia pelajaran. Masih gak mau enyah? Akibat perbuatan sendiri, senjata makan tuan. Acara baru mulai. Rena, jangan sombong. Ibu! Ayah! Gawat! Ayah! Terjadi sesuatu. Lukisan yang kita siapkan untuk kasih ke kakek Patrick. Hilang, Ayah! Pertunjukan baru dimulai. Rena, tunggu mati saja. Benarkah? Kalau begitu, aku tunggu. Kenapa bisa hilang? Itu lukisan yang paling disuka oleh Tuan Patrick. Satu-satunya warisan lukisan dari Rena Farah Jenderal Dinasti Darta. Harganya nggak ternilai. Cepatlah, pergi cari. Dia! Rena yang curi lukisan itu. Kau nggak tahu betapa banyak usaha yang dilakukan oleh Weni karena tahu Tuan Patrick suka lukisan ini. Apa kau tahu betapa susah cari karya asli Jenderal Raina? Kau iri pada Weni. Dan takut karena kami sayang sama Weni. Jadi, rebut pernikahan milikmu. Kau malah lakukan pencurian begini. Ya, ini memang gak masuk akal. Dia berasal dari desa. Mana tahu harga lukisan ini? Orang yang gak banyak baca buku, mana mungkin tahu seberapa hebatnya Jenderal Reina. Kalau keluarga Suroso beneran nikahi wanita seperti ini, pasti bakal jadi bahan tertawaan. Kakak, aku tahu kau gak suka padaku. Tapi kau gak boleh rebut hadiah dariku untuk kakek Patrick. Reina, di mana kau sembunyikan lukisan itu? Rena, kami yang bersalah padamu. Tapi jangan keras kepala ya, dan buat masalah di acara sepenting pada hari ini. Bagaimana kalian bisa yakin kalau aku yang curi lukisan ini? Hai, siapa lagi? Kalau bukan kau. Harusnya orang bodoh dan gak kenal takut sepertimu yang berani sentuh barang yang harganya semahal ini. Sudah ketemu. Ini potongan kertas yang aku temukan di tempat sampah. Tuan, lihat. Astaga, dia benar-benar merusak lukisan milik Jenderal Rena. Dia beneran sudah gila. Kenapa Reina begitu dengki? Ini barang berharga yang gak ternilai harganya. Kenapa dia sanggup melakukan ini? Ngeri sekali kalau gak punya pengetahuan. Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Reina, kalau tahu kau bakal bertindak gegabah begini, dari awal gak seharusnya kami cari kau kembali. Kenapa aku malah lahirkan anak yang gak tahu diri sepertimu? Ibu, kau suruh aku nikahi wanita seperti ini. Bukannya bakal jadi bahan tertawaan. Betul. Kalau aku gak akan pernah nikahi orang udik gak berpengetahuan ini. Apa gunanya cantik? Gak guna kalau gak ada otak. Gimana pun, Weni adalah nona yang dibesarkan selama 20 tahun. Gak bisa dibanding dengan orang udik seperti dia.
Reina, hari ini kau sudah membuat kekacauan besar. Kakek, aku gak peduli. Aku membatalkan tunangan dengan Reina. Pernikahan dibatalkan, khawatir ke depannya nggak ada tuan muda lain di kota Kalos yang mau nikahi dia. Reina, kau buat rusak lukisan Jenderal Reina. Masih gak mau berlutut dan bersujud akui kesalahan pada Tuan Patrick. Hei, cepat berlutut dan minta maaf. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Konyol sekali pembunuhan kolektif. Kalau begitu lihat saja siapa pemenang terakhirnya. Betul. Memang aku yang menghancurkan lukisan ini. Bukan dia yang rusak lukisan ini. Kenapa dia malah ngaku? Tapi kali ini, dia juga nggak bisa nggak ngaku. Rekaman kamera pengawasan sudah kuhancurkan, dan ada sidik jarinya di kertas robek itu. Anggap saja dia cukup bijak. Kau pasti akan mati. Ternyata benar dia. Setelah buat rusak lukisan itu, kenapa dia masih merasa benar? Dasar orang desa. Benar dia yang lakukan. Ibu, mati pun aku gak akan nikahi wanita ini. Kebetulan, aku juga gak tertarik sama pria seperti kau. Kau... Rena, kenapa kau rusak lukisan ini? Karena lukisan ini palsu. Mana mungkin nona keluarga Kiana kasih barang palsu? Lukisan itu, aku beli dengan harga 100 miliar di lelang luar negeri. Kakak, kau sepertinya benar-benar berusaha keras untuk menjebak aku. Weni belajar identifikasi peninggalan budaya. Bisa dianggap ahli dalam industri ini. Aku juga ikut ayah ke seluruh negara dan koleksi barang antik. Aku juga bisa bedakan yang asli dan palsu. Kalau ngarang pun, kau harus pakai alasan yang lebih masuk akal. Hah? Betul, kakek. Lukisan ini aku membelinya bareng dengan Weni. Jadi nggak mungkin palsu. Iyakah? Habiskan 100 miliar untuk beli barang palsu. Sia-sia yang kau pelajari selama ini. Tapi benar juga, alkohol saja nggak bisa pegang erat. Jadi nggak aneh kalau lakukan hal begini. Kau juga. Sejak kecil ikut kumpulkan peninggalan budaya dengan ayah, tapi nggak bisa bedakan barang palsu. Memang buta. Sedangkan kau memang beneran bodoh. Aku nggak akan kasih komentar. Raina! Oke, karena kau bilang lukisan itu palsu, kau harus punya buktinya, bukan? Apa kau kira semua orang bakal percaya dengan omong kosongmu? Buktinya adalah lukisan asli ada di tanganku. Menghayal. Karya unik itu dihancurkan sendiri oleh Santong. Kenapa? Nggak percaya. Kalau nggak percaya, lihat di meja. Tuan Patrick, seumur hidup Anda pelajari lukisan kuno. Saya yakin Anda bisa langsung tahu mana yang asli dan palsu. Oke, kalau gitu aku mau lihat. Seperti apa penjelasannya? Rena, kau bawa lukisan palsu untuk permainkan kakekku. Lihat betapa marahnya kakekku. Asli. Lukisan ini asli. Aku nggak pernah lihat lukisan yang disimpan sebagus ini. Dalam seumur hidupku, aku pelajari banyak lukisan karya Jenderal Reina. Cuma lukisan ini yang paling sempurna dan tanpa cacat. Hah? Lukisan ini asli? Karena lukisan di tangan Reina asli, kalau gitu artinya yang ada di tangan Weni itu palsu. Wah, beneran berani permainkan Tuan Patrick dengan lukisan palsu. Berani sekali si Weni ini. Weni, ada apa ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jelas-jelas karya asli lukisan ini. Jelas-jelas apa? Jelas-jelas. Aku wakili kau untuk jelaskan. Apa kau merasa aneh? Karena karya asli dari lukisan ini jelas-jelas sudah dirusakkan oleh kalian berdua. Kenapa bisa muncul di sini?
Aku... Weni, kau memang berani sekali. Demi menjebak aku. Kau malah merusak peninggalan budaya berharga begini. Kalau bukan karena kakak yang merasa bersalah dan memperbaiki tepat waktu, lukisan ini beneran sudah dirusakkan oleh Weni. Weni, ada apa ini sebenarnya? Santo malah disuap oleh Reina. Bagaimanapun, aku dan dia adalah saudara sedarah. Sedangkan kau cuma orang asing bagi keluarga Kiana. Santo, kau mengkhianati aku. Oke, kau juga jangan pikir bisa hidup enak. Bukan begitu, Ayah. Aku gak kepikiran untuk rusakkan lukisan ini. Kakak yang suruh merusak lukisan ini. Jangan tuduh Reina. Gak ada hubungannya denganku. Ayah. Dasar anak durhaka. Cepat berlutut. Ayah, bukan aku yang lakukan. Weni mohon padaku untuk hancurkan acara tunangannya Reina. Dia. Kakak, kenapa kau ngomong begitu tentangku? Jelas-jelas kau bilang kau khawatir Reina akan merebut sahammu. Kau mau pakai kesempatan ini untuk mengusir dia. Cukup. Dasar tukang buat malu. Berlutut semuanya. Aku akan memberikan pelajaran ke kalian berdua. Biasanya, aku terlalu memanjakan kalian yang buat kalian bertindak keterlaluan. Sayang, Bu. ada banyak orang di sini. Anak-anak. Ayah, pakai ini lebih gampang. Kau... Enggak ada yang bisa bujuk aku hari ini. Terserah kalau dua anak nakal ini buat masalah di rumah. Tapi sekarang sudah buat masalah sampai di hadapan Tuan Petri. Hari ini aku harus pukul kalian sampai mati. Cepat minggir. Berlutut. Berlutut. Ayah. Ayah, jangan. Jangan pukul aku. Kau juga. Ayah, aku sudah tahu salah. Jangan pukul aku. Ibu, cepat bujuk Ayah. Bukannya kau pernah bilang kalau aku anak kesayanganmu dan kau akan melindungiku selamanya. Berlututlah yang benar. Weni, yang kalian rusakkan memang lukisan asli. Sayangnya, kau nggak kepikiran kalau aku adalah Jenderal Reina dari dinasti Darta. Terima akibat dari perbuatan yang kau lakukan. Kalau mengulanginya lagi, nyala dari keluarga Kiana. Sudahlah, jangan menangis lagi. Dasar wanita licik. Aku pasti akan buat kau terima akibatnya. Rena! Aku sudah rusakkan lukisan asli itu. Dari mana lukisan yang ada di tanganmu? Aku kira hubungan kalian berdua sangat erat. Nggak kepikiran satu lukisan bisa membuat kalian saling menghancurkan. Cari mati. Hah? Aku... Pecundang. Lain kali, latihan dulu baru cari aku. Rena, kau kira kau bisa retakkan hubunganku dengan kakak cuma dengan taktikmu itu? Sejak kecil, aku adalah nona yang paling disayang oleh keluarga Kiana. Kalaupun aku lakukan kesalahan, kakak dan ibu tetap akan maafkan aku.
Memang kenapa kalau kau terus bertahan di rumah ini? Selamanya kau nggak akan dapat kasih sayang seperti itu. Kenapa orang mudik ini begitu keras kepala? Walau keluarga Suroso akui kau sebagai menantu, juga nggak ada gunanya. Gimana pun, dalam hati Kak Beni cuma ada aku. Menurutmu, kenapa orang udik seperti kau bisa masuk ke dalam hidup kami? Nggak ada yang sayang sama kau di sini. Kau yang paling nggak diperlukan. Apa kau nggak tahu? Cuma orang lemah yang memohon untuk dicintai. Sedangkan aku bisa menghancurkan tulangmu dengan tangan kosong. Apa ini? Itu pameran dan lelang barang antik dari dinasti Siddhartha. Kak Beni sudah bilang, dia akan belikan 3 liontin giok termahal untukku. Gimana pun, aku adalah satu-satunya calon istri yang dia akui. Lebih baik kau jangan sentuh liontin giok ini. Orang udik, siapa suruh kau begitu sombong? Sudah panik sekarang. Weni, Reina, biarkanlah masa lalu itu berlalu. Mulai sekarang, kalian berdua harus berhubungan baik. Sudah paham? Aku dan ayahmu perlakukan kalian dengan adil. Kedepannya, kalian berdua adalah kakak beradik. Satu keluarga harus saling pengertian. Jangan berkelahi lagi dan ditertawai orang lain. Perlakukan dengan adil. Oke. Kalau memang kalian bersikap adil, kalian kasih ke aku juga semua uang yang selama ini kalian habiskan untuk Weni. Aku sudah hitung secara kasar. Uang yang kalian habiskan di diri dia selama ini gak kurang dari 100 miliar. Bagaimana? Reina, untuk apa kau mau uang sebanyak itu? Bu, sebenarnya aku tertarik sama liontin giok. Kakak juga mau. Tapi aku nggak beli liontin giok itu pakai uang sendiri. Kak Beni yang membelikan untukku. Jadi aku juga nggak bisa apa-apa. Rena, kenapa kau begitu suka rebut barang orang lain? Aku nggak punya kebiasaan buruk seperti Weni yang suka rebut barang orang. Sudah merebut orang tua, malah mau merebut calon suami. Hei, aneh sekali. Menurut kalian, kebiasaan buruk Weni yang suka merebut barang orang lain mirip siapa dari kalian berdua? Nggak mirip semua? Iya kan? Bisa nih ya? Astaga. Lihat. Memang dibesarkan oleh Bisania. Bahkan sifat ceroboh pun sama persis. Kakak, kalau kau beneran suka semua barang ini, semuanya aku kasih. Lagi pula, masih banyak perhiasan yang ibu beli saat keluar negeri. Cuma disimpan dalam kotak perhiasan gak bisa dipakai semua. Kalau kau mau, ambil saja. Kenapa harus persulit Bisania? Betul kata Weni. Reina, bukannya gak kasih kau uang. Tapi kau gak begitu paham semua ini. Membeli pun gak ada gunanya. Sudahlah, jangan berkelahi lagi. Rena, di dalam kartu ini ada 6 miliar. Ini, kau ambil dulu. Ayah, ini... Kau juga diam. Ayo makanlah.
Reina, liontin giok ini diwariskan oleh ibuku. Aku kasih ke kamu. Kedepannya kau adalah selirku. Aku nggak mau jadi selir. Aku mau jadi jenderal dan membantumu. Aku mau lindungi negara ini dan taklukkan dunia untuk hilangkan segala ketidakadilan. Rena, 6 miliar cukup untuk menyingkirkan kau. Kamu murah sekali ya. Pengeluaranku setiap tahunnya harusnya lebih dari 6 miliar. Kalian menikmati kekayaan dan kemewahan, tapi malah nggak bisa toleransi Reina. Ayah dan ibu sangat murah hati. Rena, ayah dan ibu gak kasih kau uang. Kenapa kau malah menggila padaku? Dengar baik-baik. Bukan uang yang aku mau, melainkan melihatmu jatuh drastis dari posisimu sekarang. Aku mau Reina istirahat dengan tenang dan orang jahat terima akibatnya. Mimpi saja. Kau cuma orang udik yang gak punya apa-apa. Kenapa kau merasa kau bisa melawan aku? Harusnya kau bersyukur, karena sekarang sudah zaman hukum. Kalau enggak, maka kau sudah lama mati. Yang mulia, pameran dan lelang diselenggarakan sesuai jadwal. Gimana kalau masih nggak ketemu jenderal? Gimanapun, sudah nggak banyak waktu kita di sini. Waktu dupa terbakar habis. Waktu itulah kita kembali ke istana. Kalau jenderal tetap nggak muncul, Dia bakal muncul. Rina Siddhartha nggak boleh tanpa dia. Aku juga. Leontin Giok ini adalah barang pribadi milik Jenderal Rena. Legendanya Leontin Giok ini pernah menyelamatkan Jenderal Rena, makanya rusak parah. Juga ada legenda yang mengatakan bahwa Leontin Giok ini adalah tanda cinta Jenderal Rena dan putra mahkota. Rena, kau beneran berani datang? Reina, apa kau datang untuk cari aku? Hah? Astaga, aku sudah bilang, aku gak suka kau. Hei, nggak dihargai di keluarga Kiana, lalu mau jilat keluargaku. Aku sarankan ya, jangan mimpi. Sudah lihat itu? Lihat apa? Barang dalam cermin. Menjijikkan. Aku nggak suka. Kau, Tanganmu sudah sembuh. apa kau ini adalah jalang dari desa itu? Enggak suka. Di kota Kalos, pria mana yang berani menikahimu? Orang udik sepertimu cuma pantas menikah dengan pria miskin yang enggak berguna. Dengar, aku mau liontin giok ini. Weni, cuma wanita sepertimu yang pantas mendapat giok terbaik di dunia. Enggak seperti seseorang yang sama sekali enggak bisa dibandingkan denganmu. Kak Benny, aku tahu kau paling baik padaku. Tapi tadi sudah dipesan oleh Nuna ini. Kak Benny, Apa orang udik pantas rebutan barang denganku? Dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Gadis ini sangat beruntung. Pacarnya baik sekali. Iri sekali, di mana bisa dapat pacar kaya kayak gini? Weni, enak banget ya. Pakai uang calon suamiku.
Apa? Rupanya bukan pacarnya. Sudah rebut calon suami orang malah sombong. Beneran gak tahu malu. Menjijikkan sekali pasangan ini. Iya. Aku robek mulutmu kalau kau ngomong lagi. Kenapa? Gak suka diomongin. Robek mulutku kalau berani. Memalukan. Kenapa Weni kelihatan seperti wanita yang suka berkelahi, sedangkan Rena sama sekali nggak mirip seperti yang Weni katakan. Gesek kartunya. Ambil barang lalu pergi. Rena, calon suamimu bersedia menghabiskan uang untukku. Gimana? Leontin Giok ini sudah jadi milikku. Kenapa diam saja? Ambil Leontin Giok itu keluar. Maaf Nona, barusan ada yang beli liontin giok ini dengan harga 400 miliar. 400 miliar? Betul. Tuan yang beli liontin giok ini kasih liontin giok ini pada Nona Rena. Nona Rena, kau adalah pemilik liontin giok ini sekarang. Tuan itu juga bilang, kalau giok ini cocok dengan wanita cantik, kembalikan barang ini ke pemilik aslinya. Giok yang indah cocok dengan wanita cantik. Apa kalian sudah gila? Siapa yang menghabiskan begitu banyak uang beli liontin giok ini untuknya? Di mana dia sekarang? Silakan ikut aku. Aku mau lihat siapa orang ini. Hormat pada jenderal. Pak Wijaya cepat berdiri. Nggak perlu membungkuk di sini. Jenderal, akhirnya ketemu kau juga. Bagus sekali, Rena. Makanya aku pikir kenapa kau begitu percaya diri. Rupanya berhasil pajat sosial dari pria tua di luar sana. Kau pasti akan mati. Wanita ini malah berani selingkuhi aku. Aku gak akan lepaskan dia. Berlutut! Kenapa aku harus berlutut? Kenapa? Kau masih berani bertanya kenapa? Apa kau gak tahu, ha? Apa yang telah kau lakukan? Siang bolong seperti ini, kau malah berhubungan dengan pria tua di depan umum. Mau taruh di mana reputasi keluarga kita? Kau malah melakukan hal tercela begini di belakang kami. Kakak, kalaupun kau nggak ada uang, kau juga nggak boleh sembarangan cari pria tua di luar sana. Gimanapun ayah dan ibu adalah orang terkemuka di kota Kalos. Kalau kau lakukan ini, gimana ayah dan ibu temui orang nantinya? Rena, kau memang beneran gak tahu malu. Paman Bibi, keluarga kami sangat nggak terima. Wanita gak bermoral begini. Aku sudah bahas dengan keluargaku. Aku batalkan pernikahanku dengan Rena. Dan menikahi Weni. Weni dan calon suamiku pegangan tangan dan mesra-mesraan di siang bolong. Mereka malah dibilang teman sejak kecil yang gak terpisahkan, sedangkan aku cuma bantu orang saja. Malah dibilang gak bermoral dan gak tahu malu. Jadi di keluarga ini, semuanya salah kalau dilakukan orang yang gak disayang. Apa gak disayangi adalah dosa utama. Rena, kenapa kau masih berdalih di sini? Reputasi keluarga Kiana sudah rusak karena kau. Aku buat malu? Oke. Aku boleh pergi sekarang juga. Apa kau kira bisa ancam kami dengan cara begini? Kau yang lakukan kesalahan. Apa ini sikapmu akui kesalahan? Pelayan! Buang kopernya keluar sekarang juga. Dan mulai saat ini, anggap aku nggak pernah lahirkan anak seperti kau.
Mulai sekarang, keluarga Kiana cuma punya Weni sebagai anak perempuan satu-satunya. Nyonya Ira, semoga kau nggak menyesal selamanya. Rena, Yang paling aku sesali seumur hidupku adalah melahirkanmu. Tuan, Nyonya, keluarga Naufal datang. Apa? Keluarga Noval. keluarga Novel yang diasingkan selama seabad merupakan keluarga terkaya di dunia. Untuk apa keluarga Noval ke sini? Ini adalah orang penting yang biasanya nggak bisa kita temui. Rena, cepat kembali ke kamarmu. Jangan buat malu di sini. Pergi sana. Bertahun-tahun kakek kunjungi keluarga Noval, tapi ditolak. Kali ini mereka malah datang ke sini. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk berperilaku baik. Ayo, ikutlah aku untuk menyambut mereka. Apa kau sudah dengar, orang udik? Cepat masuk ke kamarmu. Jangan sampai merusak pemandangan orang penting nanti. Apa ini kemewahan dari keluarga terkaya? Aura yang kuat sekali. Ganteng sekali. Kenapa aku merasa seperti ini saat melihat dia? Sudah lama mendengar nama Tuan Ervan. Senang berkenalan denganmu. Ada apa? Tuan Ervan datang ke rumahku pada hari ini. Apa membahas kerjasama atau... Lamaran nikah. Lamaran nikah. Bu, apa kau dengar? Tuan Ervan mau melamar aku. Dia pasti lihat foto dan video yang aku unggah di internet. Aku akan segera jadi menantu keluarga Noval, istri dari orang terkaya di dunia. Weni, bukannya kau bilang mau menikah denganku? Kau, Benny, apa kau bercanda? Kalau ada keluarga Noval, siapa yang mau sedikit kekayaan keluargamu itu? Aku nggak bodoh. Nggak mau jadi istri Tuan Ervan, malah mau denganmu. Bukannya kau bilang kau suka padaku karena suka aku, bukan suka kekayaan keluargaku? Kak Benny, mending kau pulang dan berkaca. Orang yang bahkan Rena pun nggak mau, apa mungkin aku mau? Dengar Weni, kau sengaja rusak hubungan untuk dapat keuntungan. Aku akan memukulmu. Benny! Adikku, sudah jadi bagian keluarga Noval sekarang. Kalau kau pukul dia, kau harus pertimbangkan apa kau bisa tanggung akibat dari perbuatanmu ini, ha? Oke. Aku nggak duga kalian orangnya seperti ini. Mulai sekarang, keluarga Suroso dan keluarga Kiana putus hubungan. Hati-hati di jalan ya. Putus saja, siapa yang peduli? Tuan Ervan, lamaran harus ada aturan lamaran. Ini... Kotak pertama, pulau seharga 2 triliun. Ibu, Kotak kedua, Ini. barang antik seharga 2 triliun. Kotak ketiga, perhiasan emas dan perak seharga 2 triliun. Kotak keempat, satu bangunan komersial seharga 2 triliun. Kotak kelima, kartu emas hitam senilai 2 triliun. Totalnya 10 triliun.
Apa cukup tulus? Oke. Aku bersedia. Seumur hidupku aku gak pernah lihat orang seganteng ini. Aku bersedia nikah denganmu. Siapa kau? Aku orang yang mau kalian cari. Nona keluarga Kiana. Winnie Kiana. Minggir. Bukannya kalian mau melamar aku? Aku nona keluarga Kiana. Yang Tuan Ervan cari adalah Rena, Nona Rena. Nona dari mana kau? Pagason, bukannya keluarga kalian cuma ada satu anak perempuan? Iya, cuma ada satu. Di mana Nona Rena? Dia ada di dalam. Antarkan. Silakan. Ibu, kau Reina. Mereka pasti salah. Gak mungkin Reina. Mana mungkin orang udik itu kenal orang penting seperti ini. Betul. Si Rena selalu di desa sebelumnya. Mana mungkin kenal keluarga Noval? Mereka pasti salah. Masuk dan lihat dulu baru bahas ya. Reina, kalau kau yang mereka cari, aku akan hancurkan pernikahan ini. Silakan. 미소 짓는 너를 보면 기분 좋은 꿈을 꾼 것 같아. 설레이는 내 마음이 낯설기만 해. Reina. 너의 눈을 바라보며 두려웠던 일들이 Yang 먼지처럼 가볍게 날아가 버려. Tuan Ervan. Reina, akhirnya ketemu kau juga. Gimana hidupmu di sini? Astaga, Tuan Ervan, rupanya sudah kenal lama dengan Rena ya. Rena bisa kenal orang penting sepertimu. Adalah keberuntungan besar untuknya. Iya, Rena akumulasikan keberuntungan selama 8 kehidupan, baru bisa kenal Tuan Ervan. Salah. Aku yang akumulasikan keberuntungan selama 8 kehidupan. Baru bisa ketemu wanita unik yang seperti Reina. Orang udik ini pandai sekali ciptakan persona. Malah buat Tuan Ervan begitu terpikat. Kalau begitu, kita langsung ke intinya saja. Bahas masalah lamarannya. Tunggu. Si Rena ini gak bermoral. Dia punya hubungan yang gak jelas dengan pria tua di luar sana. Wanita seperti dia gak pantas nikah di keluarga kaya seperti keluarga Noval. Apa kata kau? Tuan Ervan, aku melihatnya sendiri kalau Rena sudah punya janji nikah dengan keluarga Suroso, tapi masih punya hubungan dengan pria tua. Liontin giok yang dipakai di lehernya itu dikasih oleh pria tua itu. Rena, apalagi yang bisa kau katakan? Cari perhatian dengan cara memalukan. Kau... Aku adalah pria tua yang kau maksud. Gimana dengan pria lain yang berduaan dengannya di luar ruang pameran? Aku punya buktinya. Rena, gimana kau mau berdalih lagi? Aku orang di foto ini. Aku hampir saja jatuh. Waktu itu, kasih informasi ke Nona Rena. Nona Rena dengan baik hati bantu aku. Makanya aku nggak terluka. Nggak diduga. Hal kecil begini malah disebarkan kalian sampai seperti ini. Sepertinya situasi Nona Rena di keluarga Kiana nggak begitu baik. Weni, kenapa kau ngomong sembarangan, ha? Ayo cepat masuk ke kamarmu sekarang.
Aku... Kalian terus halangi. Apa nggak puas pada pernikahan ini? Kalau gitu kami pergi saja. Enggak. Tuan Ervan, mana mungkin kami nggak puas. Semuanya cuma salah paham. Weni nggak bijaksana dan ngomongnya sembarangan. Nanti aku pasti akan kasih dia pelajaran. Wijaya, apa hukuman untuk orang yang sebarkan rumor dan fitnah di keluarga Noval? Tamparan. Putrimu sebarkan rumor tentang calon istriku. Apa Pak Gason harus kasih aku tindakan yang memuaskan? Ini... Tampar dirimu sendiri. Atau bawahanku yang bantu tampar. Ayah. Tuan Ervan, Weni juga nggak ada niat jahat lain. Dia cuma... Aku juga nggak punya niat jahat lain. Cuma tegakkan keadilan untuk orang yang aku cintai. Nyonya Ira begitu protektif. Mending kau saja yang tampar. Aku... Ini... Rena, ibu yang nggak didik Weni dengan baik. Kau lepaskan Weni untuk kali ini saja, ya? Ibu jamin nggak akan ada lain kali lagi. Ibu mohon padamu. Weni, kapan kau ditampar? Aku bukan orang yang sabar. Rena, jangan keterlaluan. Iya kah? Kalau enggak, kau mewakili dia? Dasar gak tahu diri. Cuma pandai buat masalah terus. Cepat berlutut tampar dan akui kesalahan sendiri. Kalau enggak, cepat kenyah dari keluargaku. Ibu. Weni, kau akui kesalahan pada Rena saja, hah? Aku... Letakkan hadiah tunangan, biar Pak Gason periksa. Keluarga Noval memang keluarga kaya yang bisa menyaingi negara. Pemberiannya luar biasa. Rena ke depannya tinggal menikmati hidup saja. Ayo cepat ambil. Tunggu dulu. Aku sudah bukan anggota keluarga Kiana sekarang. Keluarga Kiana tentu saja nggak boleh ambil hadiah tunangan ini. Kalian bawa barang-barang ini pulang. Aduh, Rena, kenapa ngomong seperti itu? Ikatan darah, mana mungkin bisa diputuskan begitu saja, ha? Kau adalah anak kami, selamanya tetap begitu. Sepertinya ingatan Tuan Gason dan Nyonya Ira nggak begitu baik. Begitu cepat sudah lupa omongan yang baru saja dikatakan. Apa kau kira bisa ancam kami dengan cara begini? Kau yang lakukan kesalahan. Apa ini sikapmu akui kesalahan? Layan, buang kopernya keluar sekarang juga. Mulai saat ini, anggap aku gak pernah lahirkan anak seperti kau. Keluarga Kiana cuma punya Weni sebagai anak perempuan satu-satunya. Semoga Nyonya Ira gak menyesal selamanya. Yang paling aku sesali seumur hidupku adalah melahirkanmu. Nyonya Ira, kau yang bilang kau gak akan nyesal. Rena, gimana pun ibu sudah hamil 9 bulan. Susah payah lahirkan kau. Kenapa kau gak tahu terima kasih? Apa kalian ada yang pernah tanya sama Rena apa dia bersedia lahir di dunia ini? Bersedia atau enggak, lahir di keluarga kalian. Ayo pergi. Tuan Ervan. Hancur semuanya. Pertunangan keluarga Suroso dibatalkan. Juga singgung Tuan Ervan. Sayang. Semua ini karena kau. Hah? Kenapa kau malah mau putuskan hubungan dengannya? Kenapa kau harus mengusir dia? Bagus kan sekarang? Apa kau sudah puas jatuh ke kondisi seperti ini? Ayah! Jangan panggil aku ayah! Kalian itu dua anak durhaka. Kalau kalian berdua baik padanya, apa bakal jadi seperti ini? Salahkan aku? Gason, apa kau berani bilang kau nggak berniat mengusir dia dari keluarga ini? Kau jemput dia kembali demi harga dirimu sendiri, demi penciptaan ayah penyayangmu.
kau berakting dengan sangat baik. Tapi sebenarnya kau paling gak suka karena Rena tumbuh besar di desa. Biarkan saja dia pergi. Aku masih punya Weni. Aku masih punya Santo. Biarkan saja si Rena yang gak tahu terima kasih itu. Aku dan Weni gak akan tinggalkan kau selamanya. Rena, kenapa kau bisa memenangkan hati keluarga Nova? Sedangkan aku, bahkan pernikahan dengan keluarga Suroso pun batal. Yang gak bisa kau miliki, kau juga gak bisa. Mati sana. Yang Mulia, bagaimana kalian bisa cari sampai di sini? Kebetulan. Lapor Jenderal. Yang Mulia, dia... Kau diam. Sepertinya ada yang terjadi. Pak Wijaya, kau bawahanku. Dengar omonganku saja. Katakan. Berani kau. Yang Mulia, di sini bukan dinas Siddhartha. Caramu nggak berguna. Pak Wijaya, cepat katakan. Kalau enggak, kuhukum dengan pengadilan militer. Baik. Setelah Jenderal hilang, Yang Mulia bawa orang cari di seluruh dinas Siddhartha. Bahkan juga diam-diam cari di negara kecil sekitar. Yang Mulia juga masuk ke kamp musuh untuk mencari keberadaan dirimu. Dia juga banyak terluka. Sudah. Lanjutkan. Kami cari selama setahun, tapi tetap nggak ada informasi tentangmu. Selama setahun ini, Yang Mulia selalu merasa cemas. Dia jadi tambah tua. Dia makin kurus. Sampai akhirnya penasihat kekaisaran rasakan kehadiranmu. Yang Mulia, taruhkan 20 tahun hidupnya dan berlutut tiap satu langkah selama 9.000 kali untuk memohon agar kau tetap aman dan selamat. Akhirnya, penasihat kekaisaran temukan jiwa jenderal muncul di waktu berbeda ini. Pantas saja aku muncul di sini setelah aku disergap para pemberontak dan jatuh dari tebing. Rupanya Ervan. Ervan, kenapa kau ganti pakai hidupmu selama 20 tahun? Apa kau bodoh? Gak apa-apa. Penasihat kekaisaran bilang kalau aku bisa hidup sampai 100 tahun. Gak masalah kalau kurang 20 tahun. Ervan. Hah? Hari ini kau lamaran. Rena, mati sana. Selama kau mati, gak akan ada yang rebut milikku lagi. Di dunia ini ada satu kalimat, gimana itu? Oh ya, pasangan kesukaanku akhirnya bakal berakhir bahagia. Kau, kenapa kau terkam aku? Dengan kemampuanku, apa aku nggak bisa hindari ini? Bukannya julukanku sia-sia. Aku tahu kau hebat. Tapi aku gak bisa tahan perasaan kehilangan kamu untuk sekali lagi. Walau cuma kecil kemungkinannya. Aku juga gak bisa. Oh ya, apa kata kau tadi? Nggak ada apa-apa. Kalau gitu kapan kita pulang? Yang lainnya sangat rindu padamu. Aku juga rindu padamu. Obsesi Reina belum hilang. Belum saatnya. Tapi secepatnya aku bakal pulang. Weni, anak bodoh ini, kenapa kau lukai diri sendiri? Kalau terjadi sesuatu padamu, gimana ibu bisa hidup? Dokter,
Aku mohon, selamatkan anakku, Dok. Entah apapun konsekuensinya aku bisa terima. Selama anakku hidup dengan baik di dunia. Tenang saja, kami lakukan yang terbaik. Semua salah Reina. Semua salah pembawa sial itu. Kalau bukan karena jemput dia pulang, mana mungkin bakal jadi seperti ini? Dokter, bagaimana kondisi anakku? Maaf, kami sudah berusaha. Cedera pasien sangat serius. Dia gegar otak. Nyawanya memang selamat, tapi enggak bisa sadar lagi. Bu, Maaf, apa keluarganya Weni? Ada foto keluarga di saku pasien. Kalian simpan ya. Sayang sekali, masih begitu muda. Aku nggak punya kebiasaan buruk seperti Weni yang suka rebut barang orang. Sudah rebut orang tua, malah mau rebut calon suami. Aneh sekali. Menurut kalian, kebiasaan buruk Weni yang suka rebut barang orang lain mirip siapa dari kalian berdua? Nggak mirip semua. Iya kan? Bisania? Lihat, memang dibesarkan oleh Bisania. Bahkan sifat ceroboh pun sama persis. ini. Ada apa ini? Rupanya, Weni adalah anak Sania dan Gason. Rupanya, selama ini aku dipermainkan oleh mereka seperti orang bodoh. Rupanya, Reina dibuang mereka. Biar mereka bisa secara terang-terangan membesarkan anak yang mereka lahirkan secara diam-diam di sisi mereka. Pantas saja Sania selalu menjaga Weni. Pantas saja Gason begitu sayang pada Weni. Aku adalah orang bodoh itu. Aku orang bodoh itu. Bu! Bu! Nyonya, di mana Weni? Di mana Weni? Gimana kondisinya? Dia di mana? Ira, apa yang kau lakukan? Kasihan pada cinta lama. Omong kosong apa kau ini? Bertiga sekeluarga. Kalian bertiga sekeluarga. Siapa aku? Hah? Siapa anak yang kulahirkan setelah hamil 9 bulan? Semua penderitaan selama ini yang Reina alami, semua karena kalian. Aku dan Reina berpisah karena kalian berdua. Seumur hidupku sudah hancur. Sudah hancur. Bu, Cuma karena satu foto, kau membuat keributan dan teriak omong kosong di sini. Apa kau sudah gila? Santo,
Antar ibumu pulang. Ayah, satu foto memang gak bisa buktikan apapun. Gimana dengan golongan darah? Kenapa Weni punya golongan darah langka seperti ibu? Nyonya, kalian salah paham. Aku lihat Weni tumbuh dewasa sejak kecil. Aku suka sama dia. Makanya barengan foto ini. Aku pada mati, aku gak pernah baik. Tapi aku dan Tuan gak seperti yang kalian pikirkan. Ada begitu banyak orang yang punya golongan darah yang sama. Kebetulan saja, gimana buktikan kalau Weni itu adalah anakku? Dan aku lihat kau sudah gila. Dan hari ini aku suruh orang antar kau ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Foto nggak bisa buktikan, golongan darah juga nggak bisa buktikan. Bagaimana dengan hasil tes DNA? Tuan Gason, apa ini bisa buktikan hubungan ayah dan anak kalian? Gason adalah ayah biologis Weni. Sania adalah ibu biologis Weni. Kau bohongi aku dan ibuku selama bertahun-tahun. Aku bunuh orang gak berperasaan seperti kau. Dasar anak durhaka, beraninya kau pukul aku. Aku bunuh kau. Bisania, kau mau kabur kemana? Apa keluar negeri? Apa mau hidup bahagia selamanya dengan kekasih barumu? Aku gak paham apa yang kau katakan. Gak paham? Kalau begitu aku jelaskan. Tuan Gason, demi selingkuhanmu, kau jebak istrimu, buang putrimu, dan pukul putramu. Tapi kau nggak tahu, kalau selingkuhanmu ini sudah lama kerjasama dengan orang asing untuk curi rahasia inti dari perusahaanmu dan transfer semua aset. Kau bilang apa? Kau nggak percaya? Periksa saja sendiri. Lepaskan aku! Dasar wanita licik. Beraninya kau transfer semua dana di rekeningku. Malah bekerja sama dengan orang lain untuk mencuri rahasia inti perusahaanku. Apakah kau mau menghancurkan keluargaku? Kau gak kasih aku status. Gak mungkin aku layani kau secara gratis selama bertahun-tahun. Memang itu yang pantas ku dapatkan. Lepaskan! Dasar jalang! Tuan Gason, kau dicurigai lakukan penyerangan secara sengaja. Jadi sekarang, mohon ikut dengan kami. Rena, anak baikku. Kau harus bantu ayah. Keluarga Noval punya pengaruh besar. Mereka pasti punya cara untuk bebaskan aku. Rena, tolonglah ayahmu. Kalau ayah masuk penjara, kau pasti gak punya ayah lagi. Kedepannya, kita sekeluarga berempat hidup baik-baik, ya. Kau bantu ayah. Kasih ayah kesempatan lagi. Cukup sekali lagi. Kasih kau kesempatan sekali. Siapa yang kasih kesempatan untuk Rena yang mati tragis karena dipukul? Rena, anak baikku. Anak baikmu sudah mati di malam kau diam-diam gendong dia keluar dari rumah sakit dan buang dia di jalanan. Sedangkan kau renungkan dan rasakan penyesalan atas kegagalan hidupmu di dalam penjara.
Maafkan. Tuan Gason, kau harus tuai apa yang kau lakukan. Kalau terus langgar aturan, kau yang akan hancur. Ayo! Reina! Maaf, Reina. Ibu bersalah padamu. Ibu yang bodoh. Ibu yang buat kau menderita. Aku menyesal. Aku menyesal dulu nggak menjagamu dengan baik. Malah membiarkan Sania punya kesempatan. Aku menyesal. Telah menyayangi Weni seperti anak kesayangan. Aku menyesal mendorongmu menjauh. Kenapa aku bisa begitu bodoh? Kenapa aku dorong anak kandungku ke dalam bahaya? Kalau kasih aku kesempatan sekali lagi, aku pasti gak akan begitu. Rena, maaf. Gak seharusnya aku begitu padamu. Aku jahat dan juga brengsek. Aku gak berpengetahuan malah bela orang asing. Aku beneran gak berguna. Reina, jangan pergi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku akan tebus semuanya. Sayangnya, Reina yang mohon kalian cintai sudah gak ada. Gak perlu. Aku punya jalanku sendiri. Kalian jaga diri sendiri. Reina! Ervan, aku lelah sekali. Pertama kali aku dengar Jenderal Reina lelah. Apa mau aku pinjamkan bahuku untuk kau sandar? Oke. Reina, apa kau masih ada penyesalan? Terima kasih, Jenderal yang sangat berani. Apa kau masih ingat apa yang kau katakan waktu kau kasih liontin giok ini? Aku bilang, liontin giok ini diwariskan oleh ibuku. Aku kasih ke kau. Kedepannya kau adalah selirku. Apa kau ingat apa jawabanku saat itu? Kau bilang, kau gak mau jadi selir. Kau mau jadi jenderal dan bantu aku. Lindungi negara dan taklukkan dunia. Demi hapus ketidakadilan untukku. Sekarang, aku punya jawaban yang berbeda. Aku mau jadi jenderal dan bisa membantumu melindungi negara dan taklukkan dunia demi hapus ketidakadilan untukmu. Aku mau cintai dunia, cintai rakyat. Aku juga mau cintai seseorang, yaitu mencintaimu. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠.
Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi, biar semua orang jahat terima akibatnya. Sekarang, yang bisa membantumu cuma dirimu sendiri. Ambil senjata dan lindungi diri sendiri.